Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Pratama Syahid, Prodi Budidaya Perairan, Universitas Asahan, Fakultas Pertanian. Saya di sini akan mempresentasikan budaya digital mata kuliah Digital Society. Agenda presentasi: pendahuluan, definisi dan sejarah budaya digital, komponen utama, media sosial, etika, dan inovasi, dampak positif dan negatif, tren masa depan, kesimpulan, dan rekomendasi. Definisi budaya digital. Apa itu budaya digital? Budaya digital adalah norma, nilai, dan perilaku manusia dalam ruang digital, dipengaruhi oleh teknologi seperti internet, media sosial, dan AI. Meliputi interaksi sosial, etika online, dan dampak teknologi terhadap kehidupan sehari-hari. Sejarah singkat budaya digital. 1. Awal mula era komputer dan internet. Pada tahun 1940 sampai 1960-an, komputer mulai diciptakan dan digunakan untuk keperluan militer dan penelitian. Pada tahun 1970-an, komputer pribadi atau PC mulai dikenal di kalangan masyarakat. 1980-an, internet pertama kali dikembangkan dari jaringan ARPANET di Amerika Serikat. 2. Era internet dan komunikasi digital 1990 sampai 2000-an. 1990-an, internet mulai digunakan secara luas oleh publik. Munculnya email, website, dan mesin pencari. Budaya komunikasi digital mulai terbentuk melalui forum online dan chat room. Akhir 1990-an, lahir media sosial awal seperti Friendster dan MySpace. 3. Era media sosial dan mobilitas digital. Muncul platform besar seperti Facebook, YouTube, Twitter, dan Instagram. Smartphone mempercepat penyebaran budaya digital. Masyarakat bisa terhubung kapanpun dan dimanapun. Komponen utama, media sosial dan komunikasi. Platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube membentuk tren seperti influencer dan konten viral. Dampaknya meningkatkan konektivitas global, tetapi juga memiliki risiko cyberbullying dan disinformasi. Statistik mengatakan lebih dari 4,8 miliar pengguna aktif media sosial di dunia. Komponen utama, etika dan privasi. Etika online, tanggung jawab dalam berbagi informasi, menghindari plagiarisme digital. Privasi, risiko pelanggaran data, regulasi GDPR di Eropa dan CCPA di AS untuk melindungi data pengguna. Komponen utama, kecanduan digital. Gejala pengguna berlebihan gadget yang menyebabkan gangguan tidur, isolasi sosial, dan kecemasan. Faktor notifikasi push dan algoritma yang dirancang untuk menarik perhatian. Solusi, digital detox dan batasan waktu layar, misalnya rekomendasi WHO kurang dari 2 jam hiburan layar per hari untuk anak-anak. Utama, inovasi teknologi, AI, chatbot dan rekomendasi personal, misalnya Netflix suggestion. VR atau AR, pengalaman imersif seperti Metaverse, Meta Horizon World. Blockchain atau kripto dan NFT sebagai bagian dari ekonomi digital. Dampak positif budaya digital. Akses informasi global, pendidikan online selama pandemi COVID-19. Konektivitas memperkuat hubungan antara budaya dan komunitas virtual. Inovasi bisnis, e-commerce dan remote work yang meningkatkan produktivitas. Dampak negatif budaya digital. Disinformasi, penyebaran hoaks, dan polarisasi politik. Misalnya, efek algoritma echo chamber, kesenjangan digital, orang di daerah terpencil, kurangnya akses internet. Dampak sosial, peningkatan cyberbullying dan penurunan interaksi tatap muka. Kasus studi dampak. Contoh nyata dampak budaya digital. COVID-19 mempercepat digitalisasi sekolah dan kerja dari rumah.
Cambridge Analytica pelanggaran privasi yang memenuhi pemilu AS 2016. Tren TikTok viral dance yang mempopulerkan budaya muda global. Tren masa depan Metaverse dan Web3. Metaverse dunia virtual untuk kerja, hiburan, dan sosial. Misalnya Roblox atau Decentraland. Web3 teknologi desentralisasi dengan blockchain untuk kontrol data pribadi. Prediksi integrasi AI dan PR akan mendefinisikan budaya digital 2030. Prediksi dan implikasi tren masa depan. Pekerjaan remote work di metaverse dengan AI sebagai asisten virtual. Industri seperti pendidikan dan kesehatan akan terdigitalisasi penuh. Pendidikan, pembelajaran imersif melalui VR, penggunaan kesenjangan mengurangi kesenjangan geografis tetapi memerlukan literasi digital tinggi. Masyarakat budaya hybrid online offline dengan peningkatan kreativitas melalui NFT dan komunikasi global. Namun risiko isolasi sosial implikasi perlu diadaptasi kebijakan undang-undang untuk metaverse yang aman dan etis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.